Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin dakwah Sulsel, kembali lagi di channel dakwah Sulsel. Beruang madu, beruang kutub yang dimakan buah apel. Selamat datang di YouTube di acara dakwah Sulsel. Makan pagi, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Alhamdulillah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi. Kita akan mengobrolkan suatu peristiwa yang lagi hangat-hangatnya yang akan kita ulik pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ustadz Satria Arif. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, di hari Rabu yang cerah ini, seperti itu pula perasaan kondisi kita. Apakah keadaannya sehat-sehat pada saat ini Ustadz? Alhamdulillah, ya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya mungkin pada kesempatan kali ini bisa dikatakan ini musim hujan ya. Iya. Jadi musim hujan badan kurang fit. Iya. Jarang olahraga bisa menimbulkan penyakit. Iya. Rakyat belum sembuh dari Covid, kini dihantam dengan kenaikan harga selangit. Itu yang kita mau bahas hari ini. Iya. Tentang apa? Iya. Tentang kenaikan harga BBM, TDL bakal naik. Kira-kira ini untuk siapa? Iya. Nah, kita tahu pada kesempatan kali ini Ustaz bahwa kita berada di sebuah negeri yang memiliki kekayaan alam berupa minyak dan gas, bahkan sumber daya mineral yang dimana dikehendaki oleh Founding Fathers kita di Undang-Undang Dasar 45 di Konstitusi di pasal 33 mengatakan bahwasanya seluruh cabang produksi itu dikuasai oleh negara. Dan selanjutnya juga sumber daya alam, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan diberikan kepada rakyat untuk hajat hidup orang banyak untuk kemakmuran. Itulah bunyi pasal ayat pada konstitusi kita. Nah tapi faktanya pada kesempatan kali ini, kenapa ada isu tentang BBM, minyak dan gas, bahkan TDL itu bakal naik. Ini sangat kontras dengan bunyi konstitusi pada kesempatan kali ini. Kira-kira apa yang terjadi pada negara kita Ustaz? Mungkin kepada Ustaz langsung saja saya persilakan. Terima kasih Akhina Sofyan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Rabu awal Juni ini pun di Rabu awal Zulhijjah yang mulia ini kita berada di bulan haram yang pertama dan kita akan ke depan berurutan 3 bulan berada di bulan haram, yakni Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Ini adalah sebuah kesempatan mulia, sebuah waktu yang mulia di hari Rabu yang pagi dengan cerah. Kita kemudian dalam kondisi suasana segar, sehat, alhamdulillah dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi tidak dalam naungan pemerintahan yang mengurus rakyatnya dengan benar. Bahkan ada informasi penguasa kita seakan-akan dalam waktu dekat ini menaikkan 3 komoditas pokok yang merupakan penyokong utama lini kehidupan masyarakat, yakni bahan bakar minyak yang di dalamnya ada pertalite, pertamax, solar dan lain sebagainya.
Kemudian ada liquid petroleum gas atau LPG, ini juga berencana untuk dinaikkan. Dan selanjutnya ada tarif dasar listrik. Ya. Sebelum kita lebih jauh ke sana, kita lihat terlebih dahulu sebagaimana yang ditanyakan oleh host tadi, bahwa dalam konstitusi pasal 33 dinyatakan bahwa seluruh kekayaan alam itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Hari ini bertepatan dengan 1 Juni, ya, hari kelahiran sebuah filosofi dasar, ya, bernegara yang dibangun oleh founding fathers kita dengan spirit kemerdekaan tahun 1945. Kalau kita melihat di masa itu, perusahaan-perusahaan Belanda yang menguasai listrik, sebagai contoh saja untuk listrik, itu perusahaan swasta milik Belanda. Ya, ada sekitar 5 perusahaan besar saat itu yang dikuasai oleh Belanda. Kemudian pada saat awal kemerdekaan Indonesia itu memang orang tua kita sering menyebutkan hanya memakai lilin, hanya memakai obor-obor. Kenapa? Karena pada saat itu listrik adalah sesuatu yang sangat mahal. Hanya bisa dijangkau oleh kalangan-kalangan tertentu. Ya, tentu pada saat itu yang menjadi kalangan kaya adalah para elit-elit Belanda ataupun aristokrat lokal yang berkolaborasi Belanda yang bisa menikmati listrik. Tetapi dengan spirit kemerdekaan 1945, nah ini kemudian dinasionalisasi, ya, oleh founding fathers kita. Nasionalisasi maksudnya adalah semua potensi, ya, BBM, gas, listrik itu dikuasai oleh negara, memenuhi dorongan dari pasal 33, ya, bahwa seluruh kekayaan alam ini untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu awalnya, sehingga kita masih ingat mungkin di fase 80-an, 90-an itu kita masih mengenal istilah iuran listrik. Nah, itu beda dengan sekarang tagihan listrik. Itu agak sedikit berbeda bahasanya. Ya, ini ada perubahan perspektif. Ya. Jadi di saat kemerdekaan, founding fathers kita kemudian mengatakan bahwa seluruh, ya, harta kekayaan alam ini digunakan untuk rakyat. Kalaupun ada nanti beban yang berlebih yang harus dibayarkan, maka rakyat membantu pemerintah untuk mengatasinya. Itulah yang dimaksud dengan makna iuran. Iuran kan bukan tagihan, tetapi bagaimana bentuk partisipasi rakyat, ya, membantu penguasa. Itu perspektif awal yang dibangun oleh founding fathers kita. Nah, seiring masuknya pemikiran, pemahaman, gaya hidup kapitalisme liberal, nah ini ada sedikit perubahan perspektif, ya, perubahan narasi, perubahan gaya berpikir yang mempengaruhi gaya hidup. Ya, di mana kata-kata iuran ini perspektifnya adalah penguasa saat itu meriayah atau menjaga, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dan kita membantu melalui iuran dan tidak memberatkan. Iuran itu tidak memberatkan. Ya. Hanya sekian persen dari penghasilan rakyat diberikan untuk membantu negara dalam pengurusan. Itu adalah perspektif saling menghormati, saling mengayomi, saling menjaga. Tetapi di era modern saat ini, ini ada bahasa istilah subsidi. Ya, seakan-akan pemerintah penguasa memiliki jasa besar kepada rakyatnya. Ya, bukan lagi rakyat yang berjasa besar membantu penguasa dalam perspektif iuran tadi, tetapi penguasa ini berhak untuk mensubsidi. Ya, bahasa subsidi ini sebenarnya bahasa yang agak sedikit menyesatkan, tapi halus. Ya, menyesatkan tetapi halus. Perspektifnya adalah pemerintah itu ada untuk menjaga masyarakatnya, meriayah, mengurusi, memelihara rakyatnya, sehingga mereka memiliki kewajiban. Ya, kewajiban ini untuk
Karena apa? Karena mereka diberikan wewenang untuk mengelola kekayaan alam milik rakyat. Ya, kekayaan alam yang ada, gunung-gunung kita di atas bumi, kemudian kekayaan alam, sumber daya alam di bawah tanah ini kita wakilkan kepada pemerintah untuk mengelola agar supaya hasil-hasilnya itu dikembalikan kepada rakyat. Itu perspektif awal di kemerdekaan. Ya, bagaimana bentuk nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, itu dalam rangka apa? Founding Fathers kita ingin memelihara rakyat, memberikan kepentingan, mengurusi kepentingan. Tapi ini perspektif yang berubah dengan masuknya perspektif kapitalis liberal, di mana cara berpikir pemerintah bukan lagi melayani rakyatnya, tapi mereka yang dilayani oleh rakyat. Bahasa subsidi kan seperti itu. Seakan-akan rakyat yang harus membayar kepada yang harus meriayah mereka. Ya. Nah, jadi terbalik. Ya, terbalik sehingga perspektif ini harus kembali diluruskan. Harus kembali dikembalikan bagaimana sebenarnya siapa sih yang harus disubsidi? Nah, apakah rakyat yang harus disubsidi atau penguasa yang harus dibantu dengan konsekuensi bahwa mereka sedang memelihara kita, memberikan pemeliharaan, penjagaan terhadap urusan-urusan kita. Nah, itu mungkin sebagai pengantar terkait dengan bagaimana kita melihat perspektif masyarakat atau yang saat ini sudah mulai berubah. Nah, itu mungkin. Baik. Ya. Mungkin di era zaman dulu ternyata listrik itu ada hal kewajiban negara yang dimana bentuk iuran, Ustaz. Iya. Jadi sebelum itu memang listrik itu bukan sesuatu yang aspek jual beli, tapi itu adalah kewajiban dari negara. Iuran ini dihapus sehingga subsidi dilakukan, sehingga seolah-olah pemerintah ini adalah pahlawan yang ingin membantu masyarakat tersebut. Itu. Ya kan, Ustaz? Iya. Oleh karena itu memang di era pada kesempatan kali ini perspektif itu harus diubah. Jangan-jangan seolah-olah ini mereka ini yang membayar rakyat, tetapi rakyat ini sendiri yang susah seperti itu. Betul. Mungkin bisa dibilang buah semangka dimakan belalang. Ya. Rakyat tidak nyangka harga barang naik tidak bilang-bilang. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya Ustaz, terkait tentang kenaikan harga ini, apakah ini masih dalam lingkup rencana atau sudah diimplementasikan tentang kenaikan harga ini? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Iya. Jadi kita perlu melihat lebih jauh ke dalam perspektif sebab. Ya, perspektif sebab mengapa sampai ada wacana, rencana, bahkan sudah sampai aksi untuk beberapa item. Ya, karena kita akan membahas BBM, LPG, dan TDL ini, sudah ada beberapa item itu yang bukan lagi rencana, tetapi sudah pada tataran aksi. Contoh misalnya menaikkan harga bahan bakar minyak di Pertamax. Dulu 9.500-an, sekarang 12.500 sampai 13.000. Nah, ini kan sudah dalam tataran aksi menaikkan harga bahan bakar minyak untuk kelas Pertamax. Ya. Padahal perspektif yang harus dibangun adalah bagaimana meriayah, mengelola ini sumber daya alam dan dikembalikan kepada rakyat tidak dengan perspektif bisnis. Ya. Ini kan kalau dinaikkan harganya, rakyat diminta untuk membeli, ada kompensasi-kompensasi, dan kemudian perusahaan-perusahaan yang mengelolanya dikatakan rugi. Ya. Bahasa penguasa ke rakyat itu tidak boleh bahasa bisnis, tidak boleh bahasa untung rugi. Ya. Kalaupun Anda rugi, tidak ada masalah. Ya, karena hakikatnya modalnya tidak besar, Anda hanya mengelola milik rakyat. Tetapi karena ada perspektif. Kalau kita dulu mengenal istilah Pertamina, sekarang itu sudah PT Pertamina atau PT PLN. Nah, itu kan sebuah perspektif yang salah. Padahal dulu perusahaan listrik negara ini tidak berbentuk badan hukum PT. Tidak. Karena apa? Karena ingin mengelola, karena ingin meriayah, memberikan pengelolaan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Tetapi perspektif itu berubah di era saat ini,
Ya, tadi bahasakan ada pahlawan, seakan menjadi pahlawan kesiangan yang memberikan subsidi. Nah, ini harus kita luruskan bahwa masyarakat kita tidak kemudian menjadi objek bisnis. Ya. Perspektif negara terhadap rakyatnya itu adalah bukan antara pengusaha dengan pembeli, ya, pebisnis dengan pembeli, tapi dia adalah riayah, orang-orang yang dijaga, orang-orang yang diberikan penjagaan, ya. Tetapi karena kemudian perspektif kapitalis ini, maka negara berubah menjadi korporat, ya. Kalau dalam bahasa kajian modern itu korporatokrasi ini mulai muncul, ya, di mana antara negara dengan rakyat ini seperti hubungan pengusaha dengan pembelinya. Ya. Kita harus membeli, ya, dari negara, ya, bahan bakar minyak misalnya. Ya. Kemudian pertalite, ya, mulai dihilangkan. Ya. Kemarin premium waktu awal dihilangkan, itu kemudian dikatakan bahwa ada budaya masyarakat yang berubah dari premium ke pertalite, ya. Dikatakan berubah gayanya masyarakat. Ternyata caranya adalah dengan terlebih dahulu membuat barangnya langka, ya, karena masyarakat antri lama menunggu tidak ada barang selain yang pertalite, otomatis berpindah semua ke pertalite, ya. Budaya seperti ini mulai saya lihat, perhatikan, dimunculkan, di mana stok pertalite mulai langka, Pertamax banyak, dan masyarakat akan digiring untuk membeli Pertamax. Dan nanti Pertamax itu akan mengikuti harga internasional, harga dolar naik, Pertamax akan naik. Dolar turun, belum tentu Pertamax turun. Nah, biasanya seperti itu. Kalau harga naik, turunnya tidak turun. Nah, jadi pertanyaan yang disampaikan tadi, bagaimana sebenarnya nih, ya? Kita saksikan bahwa bentuk pengelolaan penguasa negara terhadap rakyatnya ini yang kurang pas saat ini. Ya. Perspektif ini harus diubah. Perspektif antara pebisnis, ya, dengan rakyat. Rakyat dijadikan objek bisnis. Nah, bagi penguasa itu tidak boleh seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi ini rencana sebenarnya pemerintah ingin berdagang sama rakyat, ya. Aspeknya mau mengarah kepada bisnis, Tad. Iya, seperti itu yang kita temukan faktanya. Jadi memang untuk sampai ke arah situ dia lakukan dengan cara soft selling, secara halus dan perlahan. Dan dengan dukungan legitimasi perangkat, ya, aturan. Gitu, ya. Nah, itu anunya. Itu kalau istilah saya ini neoliberalisme. Ya, jadi gaya kalau liberalis neo-imperialisme. Ya. Neo-imperialisme. Nah, jadi neonya dua. Maksudnya apa? Kalau neo-imperialisme adalah bagaimana para penjajah yang dahulunya imperialis menggunakan gaya kekerasan, gaya fisik dalam menjajah sebelum tahun 45. Nah, tetapi setelah tahun 45 itu gaya penjajahannya sedikit berubah. Yakni tidak lagi menggunakan penjajahan fisik, tetapi penjajahan ekonomi. Penjajahan hukum, penjajahan sosial, budaya. Ini neo-imperialisme. Tetapi neo-imperialisme seperti apa? Dia adalah penjajahan neo-imperialisme yang dilakukan oleh bangsa sendiri terhadap rakyatnya. Nah, ini lebih parah lagi karena kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Iya. Dengan menggunakan metodologi jajahan, cara orang-orang penjajah yang neo-imperialis. Nah, ini jadi sudah jatuh tertiban tangga masuk ke mulut harimau. Nah, seperti itu. Jadi kebijakan pemerintah yang sekarang ini memang menggiurkan start awal-awal, ya. Iya. Ibaratkan seperti sate kambing, memang enak, tapi lama-lama bikin darah tinggi. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu, Ustaz. Betul. Jadi mungkin ada pantun sedikit, yaitu BBM, bahan bakar minyak, duduk di motor sambil makan salak, pemerintah hutangnya banyak, malah rakyat yang dipalak.
Ya, kurang lebih mungkin seperti itu tadi. Nah, terkait tentang subsidi Ustaz, ya, apakah APBN ini dibebani oleh subsidi? Ya. Kira kurang lebih seperti itu Ustaz. Iya, jadi sangat unik juga ini, perlu untuk kita perhatikan perspektif APBN. Ya, kalau APBN kita itu menggunakan istilah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini antara kalau kita mau menyederhanakan seperti ini, besaran dana yang masuk penerimaan APBN dengan pengeluaran dari APBN itu harus sama. Ya. Jadi kalau pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, itulah yang disebut sebagai defisit fiskal. Nah, itu sederhananya seperti itu. Ya. Kebijakan fiskal inilah yang kemudian kita lihat. Nah, kalau mereka APBN kita itu dibagi menjadi dua, yakni alur penerimaan dan alur pengeluarannya. Nah, kita lihat sumber penerimaan dulu. Nah, ya. APBN kita ada 4 alur atau sumber penerimaannya. Yang pertama pajak, dan ini merupakan porsi terbesar. Pajak itu maksudnya apa? Ya, palak ya, dari rakyat. Kemudian sumber yang lain adalah penjualan obligasi surat utang negara, ya SUN. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah hutang dari donatur internasional berupa lembaga internasional, ya ADB, World Bank atau dan lain sebagainya, itu adalah sumber pemasukan negara. Dan keempat adalah hutang juga donatur berupa bukan lembaga tetapi negara. Ya, misalnya negara besar Amerika, Inggris, Australia, ya. Ini 4 yang esensinya sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, kita simpulkan negara ini hanya mengandalkan dari pajak dan hutang. Ya. Itu saja, 2 sumber pemasukan APBN kita. Nah, sumber ini pajak dan hutang inilah yang menghidupi negara kita. APBN kita sekarang sekitar 2.000 triliun. Ya. Jadi sumbernya itu dari pajak dan hutang APBN. Nah, kalau kita lihat secara sederhana ya, tadi alur pemasukan, alur pengeluaran. Nah, pengeluaran yang utama salah satu komponennya adalah bunga utang. Ya. Bunga utangnya itu 407 triliun ya, rupiah. Ya. Hampir 1/4 dari APBN. Ya. Kemudian salah satu juga yang menjadi ini adalah bahasa subsidi ya, terhadap BBM, terhadap LPG, terhadap TDL. Ya, ini kan disubsidi. Ya, bahasanya mereka itu tadi mengatakan subsidi sebagai bentuk kasih sayangnya penguasa terhadap rakyat. Nah, ini ada dalam postur APBN. Ya. Pengeluaran juga misalnya salah satu yang besar untuk 2022 ini adalah pembangunan IKN. Ya, 468 triliun dan setengahnya dibebankan kepada APBN. Ya, 234 triliun, 234 T di APBN. Nah, itu 10% lebih dari APBN dibebankan juga, ya. Atau belanja negara atau belanja pejabat yang mewah-mewah itu ya dibebankan. Tetapi yang kita lihat di sini adalah subsidi, ya. Dan kalau ditanyakan apakah subsidi ini memberatkan APBN? Ya. Selalu itu bahasa yang muncul oleh mereka, bahwa subsidi ini memberatkan APBN. Ya. Sehingga agar supaya APBN tidak terberatkan, maka subsidi itu ditiadakan. Nah, gitu logika sederhana mereka. Subsidi seperti apa? Ya, bahan bakar minyak itu jangan disubsidi. LPG itu jangan disubsidi. TDL itu jangan disubsidi. Nah, itu prinsip dasarnya. Jangan disubsidi. Ini kan liberalisasi. Ya, kalau tidak ada subsidi adalah liberalisasi. Liberalisasi maksudnya adalah masyarakat, ya secara sederhana saja ini saya jelaskan, masyarakat dibiarkan bebas tanpa ada subsidi dari penguasanya. Ya. Jadi kalau ditanyakan apakah membebani APBN,
menurut bahasa mereka itu membebani. Tetapi hakikatnya pemerintah ada itu untuk memang beban rakyat itu harus dipanggul atau harus dipikul oleh mereka. Jangan beban rakyat dipikul oleh rakyat sendiri. Kita sudah setengah mati bayar pajak. Hampir 80% ya pemasukan negara itu dari pajak. Yang lebih-lebihnya adalah hutang-hutang itu tadi. Ya. Jadi kita sudah dibebani dengan pajak, mau lagi dibebani dengan dicabutnya subsidi. Nah itu double dong. Lantas peran mereka diangkat sebagai penguasa menjadi seperti apa? Nah itu yang harus menjadi titik kritis pertanyaan kita. Ya. Tapi di sisi lain, Ustaz, kita melihat pemerintah ini tidak pernah mengeluh tentang membayar bunga utang. Nah, Karena itu saking banyaknya mereka itu diam saja dan mereka tidak pernah mengeluh. Tapi di sisi lain tentang pengeluaran subsidi mereka sangat mengeluh. ya. Apa yang terjadi sama mereka saat sehingga hal itu terjadi? Ya, betul sekali apa yang dikatakan. Saya bahasakan tadi postur untuk utang, bayar bunga utang itu 1/4, 25%. Sedangkan subsidi itu ya sekitar mungkin kalau digabung tidak sampai 10%. Ya, atau 15% maksimal dari APBN untuk subsidi-subsidi yang ada ini. Ya. Tapi tidak pernah dikatakan untuk membayar bunga utang yang 25% dari APBN itu memberatkan, menyusahkan, menyulitkan, bahkan cenderung ditutupi. Hakikatnya sebenarnya ini yang masalah berat bagi mereka. Mereka diutang, ditagih oleh kreditur-kreditur internasional, sehingga tidak mampu lagi, bingunglah. Kalau di dalam Al-Quran itu bahasanya alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, utang-utang dari internasional, bunga utang itu, la yaqumuna, mereka tidak bisa berdikari. Mereka tidak bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Nah, itu. Padahal founding father menjelaskan bahwa kita ini harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ini memang dijelaskan oleh Al-Quran sejalan. Bahwa kalau mau berdiri sendiri, jangan pakai riba, jangan pakai hutang internasional, jangan memalaki rakyatmu dengan pajak-pajak. Nanti kita lihat bagaimana perspektif Islam, solusi Islam untuk menyelesaikan problematika ini. Tapi yang kita lihat dulu ini bagaimana cara yang dilakukan oleh saat ini sehingga dikatakan tidak memberatkan utang bunga itu. Hakikatnya itu memberatkan sebenarnya kalau kita lihat postur APBN. Jadi mereka itu tidak bisa berdiri dengan sempurna. La yakumuna illa kama yakumuna alladzina yatakhabbatuhumus syaitan. Seperti orang yang kemasukan setan. Sana sini mencari lubang. Menggali lubang untuk menutupi lubang-lubang yang lain. Nah, seperti itu. Dia harus menutupi bunga utang, lubang utang bunga. Dia harus menggali dari mana? Subsidi harus dicabut. Rakyat yang harus digaruk. Kekayaan alam yang harus dikeruk. Nah, itulah karena apa? Karena mereka tidak bisa berdiri secara sempurna, memikirkan keadaannya. Pokoknya apa yang ada, dana haji ada, ambil, pakai dulu. Dana bansos ada, garong, ambil dulu. Ini karena apa? Karena tadi mereka tidak bisa berdiri mencari cara untuk melunasi hutang riba tadi. Nah, itu karena perspektifnya sumber pemasukan itu hanya dari hutang. Kalau kita mau lebih tekankan lagi, perspektifnya APBN pemasukannya dari hutang. Padahal banyak itu sumber pemasukan yang di luar dari ini dan jumlahnya besar. Ada seorang profesor itu pernah menghitung di tahun 2010 ya. Saat itu APBN Indonesia 1.200 triliun. Dia bisa menghasilkan dari sektor umum, kepemilikan umum itu, dia itu belum dari individu ya, belum dari kepemilikan negara, baru kepemilikan umum. Misalnya itu pun yang ada di lautan saja. Hasil-hasil laut, minyak gas yang ada di lautan, dihitung bisa menghasilkan sampai 1.700-an triliun dalam setahun. Jadi mampu menutupi APBN. Sebenarnya kekayaan atau potensi alam di Indonesia ini tahun 2010 ya. Kalau sekarang justru lebih besar lagi karena penemuan sumber daya alam di negeri kita ini semakin
besar. Besar. Ya, baru-baru ini ada emas di sekitar Bali, belum nikelnya yang di Pulau Sulawesi ini. Ini sangat luar biasa kekayaan alam, tetapi itu tadi perspektif pengelolaan yang kurang benar inilah yang menyebabkan mereka kelimpungan sendiri. Ya, kalau dinyatakan bagaimana APBN ini, ya hakikatnya mereka kebingungan juga. Ya, makanya kita di sini mendiskusikan tidak hanya memberikan gambaran bagaimana kesalahan mereka dalam pengelolaan, kita juga memberikan bagaimana perspektif solusi terhadap perkara tersebut. Nah itu. Jadi pada hari ini Ustaz, Iya. sebenarnya pemerintah itu hanya berputar, hanya menaikkan harga, Ya. menaikkan pajak, dan menambah hutang. Kurang lebih mungkin hanya berputar di persoalan itu saja Ustaz ya. Betul sekali. Sistematik. Iya. Iya. Jadi hanya berkutat pada menaikkan harga dan menambah hutang. Iya. Tidak pernah berpikir dalam perspektif yang lain. Sementara di satu sisi kekayaan alam mereka serahkan kepada swasta melalui privatisasi. Padahal Founding Fathers dulu mengadakan kontra privatisasi melalui nasionalisasi. Ya kan, perusahaan-perusahaan milik Belanda, perusahaan-perusahaan milik asing itu dinasionalisasi. Datang ini anak cucunya privatisasi. Ya kan, menghinakan nenek moyangnya kalau begitu bahasanya. Ya. Sementara mereka merebut kemerdekaan, merebut aset-aset negara yang dikuasai, datang anak cucunya yang menjual, memberikan. Dan ini kemudian rakyatnya yang dia palaki untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh mereka dalam pengelolaan negara misalnya. Nah, ini kan sebuah ironi ya, negara yang kaya tetapi rakyatnya dimiskinkan oleh itu tadi penguasanya. Nah, Saya pernah mendengar sebuah pernyataan dari dosen hukum tata negara, Ustaz. Dia mengatakan negara ini mempunyai 3 pekerja. Yang pertama itu negarawan, yang kedua politikus, yang ketiga pekerja politik. ya. Negarawan itu apa? Negarawan adalah orang yang bekerja dengan semua kemampuannya untuk membela negara. Betul. Yang kedua ada namanya politikus. Ya. Politikus ini bekerja dengan kepentingan golongan dan politiknya. Ya. Yang ketiga ada namanya pekerja politik. Nah, dia ini bekerja dengan kepentingan dirinya sendiri atau pribadinya sendiri. Ya. Nah, menurut dosen hukum tata negara, dia mengatakan jangankan negarawan, politikus saja tidak ada di negeri ini. Itu sebuah perkataan yang sangat nyelekit dan bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini. Nah, apa sih yang membuat negara ini tidak berdaya, Ustaz? Sehingga dia tidak punya prinsip untuk bisa keluar dari kungkungan sistem yang terjadi pada saat ini. Iya. Pertanyaannya dan pengantar pertanyaannya ini sangat menggairahkan. Senikmat kopi di warung kopi kita pagi ini ya. Iya. Nah, memang ngopi itu bincang-bincang pagi harus seperti ini. Iya, Ustaz. Harus bergairah, harus memberikan perspektif-perspektif baru, ya. Mengkaji kajian-kajian perubahan, karena kopi itu memang identik dengan perubahan, dan bahkan hampir seluruh perubahan di muka bumi ini dimulai dari warung-warung kopi. Nah, dari kopi menuju aksi. Nah, itu mungkin bahasa yang bisa mewakili. Jadi mendiskusikan problematika negara, kemudian memberikan solusi terhadap problematika itu, tentu solusi dengan perspektif Islam. Wah, semakin sempurna kita di bulan mulia ini, Zulhijjah, yang merupakan bulan haram. Ya. Bagaimana? Ya, bagaimana tidak ada lagi negarawan, tidak ada lagi politikus, yang ada adalah pekerja politik. Ya. Mungkin bahasa jalanannya, bahasa warung kopinya adalah cukup. Iya. Ya. Cukup. Nah, itu enaknya berdiskusi di warung kopi karena semua bahasa bisa keluar. Ya. Dan bebas nilai. Ya. Maksudnya adalah kita bebas mengekspresikan isi kepala. Ya. Dan ini akan memantik rakyat, masyarakat untuk berpikir bersama-sama, mendiskusikan problematika yang kita hadapi. Ya. Nah,
pekerja politik inilah sebenarnya yang tidak memiliki ideologi, tereduksi ideologinya, ya. Tereduksi ideologinya oleh materi, ya, godaan-godaan materi, ya. Kalau perspektif founding fathers kita adalah mungkin mengatakan bahwa negara ini adalah merupakan bentuk pengabdian kepada rakyat, ya. Makanya ada istilah abdi negara, ya. Itulah bentuk pengabdian mereka kepada rakyat. Penguasa itu seperti itu hakikatnya, mengabdi kepada rakyatnya. Tetapi sekarang tereduksi oleh para pekerja politik, merekalah yang kemudian harus dilayani. Ya, perspektif penguasa menjadi pelayan bagi rakyatnya ini sudah tidak ada lagi. Ya, akibat apa? Rongrongan pemikiran kapitalis liberal. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, jadi perspektif pemikiran kapitalis liberal yang menjamur di tengah-tengah masyarakat kita ini, salah satunya adalah asas manfaat yang ada di dalamnya, sehingga para pekerja-pekerja politik ini memanfaatkan sebanyak mungkin, sebaik mungkin, seserius mungkin peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kekayaan pribadinya. Jadi negarawan itu hampir sulit, ya, kita temukan. Politikus demikian pula, ya. Pekerja politik ini yang ada demi kepentingannya, kepentingan partainya, mengeksploitasi kekayaan alam, ya, melalui peraturan-peraturan, ya, melalui lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ini. Aturan-aturannya dibuat untuk memenuhi kepentingannya. Jadilah mereka para oligark, ya, bahasa modernnya. Ya. Oligark ini, cukong-cukong ini yang kemudian memenuhi relung-relung pemerintahan, relung-relung legislatif, ya. Mereka bermain di dalamnya, ya, bekerja sama untuk meloloskan kebijakan-kebijakan ini, sehingga dinyatakan bahwa upaya memalak rakyat memiliki legitimasi, ya, baik legitimasi politik maupun legitimasi hukum. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kalau ditanyakan apa sebenarnya yang terjadi, ya, reduksi cara perspektif ini yang terjadi, dan kemudian ada upaya secara hukum politik untuk menutupi upaya yang mereka lakukan. Nah, itu yang kita rasakan saat ini. Masyarakat harus melihat itu dengan jelas. Ya. Jadi seperti itu tadi. Iya. Mungkin kurang lebih makan roti berlapis keju. Iya. Makannya sambil angkat kaki. Iya. Bagaimana negara mau maju kalau rezim pro oligarki? Wah. Nah, seperti itu ya. Iya. Ya, raja membangun satu dinasti. Iya. Jangan ada yang mencelakai, lain di mulut, lain di hati, kebijakan pemerintah hanya melukai. Masya Allah. Iya. Oleh Ustadz, kita melihat pemerintah pada saat ini sangat bingung ya, hanya terputar di hal-hal itu. Kira-kira apakah ada pemikiran atau ada alternatif lain sehingga kita bisa keluar dari lingkaran setan ini, Ustadz? Ya, betul sekali. Setelah kesadaran ini muncul, ya, kita melihat kesadaran akan rusaknya kebijakan-kebijakan, ya, misalnya bahan bakar minyak dinaikkan harganya, bahkan pertalite dihilangkan, ya, LPG ini kemudian harus ditarik subsidinya, ya, dihilangkan subsidi yang 3 kilogram, ya, melon ini sudah tidak ada lagi subsidi, yang ada adalah non subsidi, ya. Kemudian tarif dasar listrik, ya, tarif dasar listrik ini yang disubsidi sekarang hanya yang 450 volt ampere, ya. Yang 1300 sudah tidak ada lagi subsidi terhadapnya ke atas, ya. Sehingga upaya yang ada kemarin itu meminta agar semua yang 450 bermigrasi
ya, ke 1.300. Jadi tidak dicabut subsidinya, tetapi yang menerima subsidi dihilangkan. Nah, itu unik juga caranya ini. Ya. Sedikit licin. Ya. Bagaimana mengatakan bahwa untuk tarif dasar listrik tetap ada subsidi ke yang 450 watt. Tetapi yang 450 ini diminta migrasi ke 1.300, sehingga 450 ini tidak ada lagi pemakainya. Nah, nanti dikatakan, wah tidak ada pemakainya. Kalau tidak ada pemakainya, buat apa disubsidi? Nah, ini cara-cara licin yang dilakukan untuk menutupi kelemahannya. Kelemahannya. Ya, bukan keberhasilannya ini. Ya. Tapi kelemahannya. Jadi ini yang dilakukan oleh yang penguasa kita saat ini, ya, bagaimana mereka bersembunyi di balik bahasa-bahasa halus, ya, subsidi lah, pencabutan subsidi lah, atau bahasa-bahasa lain yang kedengarannya menarik, tetapi sebenarnya sangat sakit. Ya, bahasa tadi, ya, bahasa pantun tadi, ya. Seperti makan keju, tetapi kita dilukai dan selalu dibohongi. Itu yang ada di masyarakat kita. Kalau ditanyakan ada tidak, ya, ada tidak perspektif cara agar ini bisa diberikan solusi. Nah, memang tujuan kita pada kesempatan pagi ini, pemirsa channel Dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang kajian ngopi pagi ini kita ingin membahas terkait dengan seperti itu, pertanyaan tadi, bahwa ada tidak perspektif atau cara untuk menyelesaikan ini, ya. Secara sederhana, kalau kita lihat tadi alur penerimaan APBN dan alur pengeluaran APBN, itu sangat sederhana sebenarnya. Dimana kalau kita lihat APBN ini, sumber pemasukannya utamanya adalah pajak dan hutang. Berarti agar APBN ini bertambah pemasukannya, kita tambahi postur yang mampu menambah masuknya APBN. Nah, di bulan Qaidah yang mulia ini, kita memberikan bagaimana Islam berikan solusi. Kita lihat bagaimana kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, dan ini diadopsi oleh khalifah-khalifah setelah Umar bin Khattab, ya, karena Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, ya, di sebuah sumur. Ya. Khalifah Abu Bakar kemudian mengambil air dari sumur itu seadanya, ya. Kemudian menandakan memang tidak panjang usia pemerintahannya Khalifah Abu Bakar, dan beliau pada saat itu disibukkan dengan pemberontakan kaum murtadin yang tidak mau membayar zakat. Ini beda dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW kepada Khalifah Umar, ya, Amirul Mukminin, ya, Umar ibnul Khattab. Rasulullah SAW melihat Umar ibnul Khattab itu menimba dengan sangat sempurna, ya, sehingga air yang dihasilkan itu banyak dan lama, ya, yang menandakan bahwa apa, pemerintahan Khalifah Umar itu berjalan lama, ya, 10 tahun, dan kebijakan-kebijakan yang utamanya kebijakan ekonomi air, yang ada di dalamnya itu sangat baik, sangat besar, ya. Terbukti ini di masa Khalifah Umar inilah harta-harta itu mengalir ke dalam ibu kota negara kaum muslimin. Bahkan di dalam masa Ta'un itu wabah, ya, yang melanda ibu kota negara daulah saat itu mengalir harta-harta dari luar ibu kota, ya, dari Syam, ya, kemudian dari Irak, dari Mesir, itu mengalir semua, ya, sebagaimana mimpinya Rasulullah SAW, bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi, ya, Umar bin Khattab oleh Dr. Jaribah bin Ahmad itu dijelaskan dalam
disertasi doktoralnya. Beliau meneliti khusus kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Nah, ya, dalam sebuah buku yang lumayan tebal itu, beliau mendeskripsikan bagaimana upaya-upaya ekonomi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu memang mampu menyelesaikan problematika yang ada saat itu dan sangat detail, sangat sesuai dengan perkembangan kaum muslimin saat itu. Saat itu kaum muslimin memiliki daerah wilayah yang sangat luas. Ya. Bahkan Khalifah Umar sendiri mengatakan jangan-jangan sampai ada domba yang terpleset ya, di wilayah Yaman. Ya, di wilayah Yaman. Kalau diantang banyak yang terpleset. Kalau diantang ya banyak yang terpleset. Ini kalau kita mau membandingkan Umar dulu dengan yang mengaku Umar sekarang, itu sangat jauh. Ya. Khalifah Umar itu, bayangkannya Yaman itu sangat jauh. Dahulu itu alat transportasi sangat terbatas. Ya, beliau sampai memikirkan Yaman itu daerah pinggiran yang banyak dombanya. Dia pikirkan wilayah pinggiran dari negara Islam jangan sampai ada yang tidak tersentuh, bagus jalanannya dan sebagainya. Nah, itu perspektif berpikir seperti ini, riayah. Ya. Bagaimana meriayah masyarakat seperti ini yang harus diwujudkan oleh kaum muslimin saat ini. Ya. Dimana kalau kita melihat di dalam Islam kita bagi tiga. Ya. Kalau dalam perspektif ekonomi agar lebih tepat sasaran kita bagi tiga saja menjadi individu, kemudian masyarakat dan negara. Di mana individu, masyarakat dan negara ini secara ekonomi memiliki kepemilikan. Ya. Jadi individu ini kita memiliki handphone misalnya, memiliki baju, rumah, itu adalah kepemilikan yang harus diakui. Dan di dalam Islam diakui hal-hal seperti itu. Pun masyarakat memiliki kepemilikan. Nah, ya, kepemilikan umum bahasanya. Ini harus diakui kepemilikannya. Yang saat ini oleh ideologi kapitalis liberal, kepemilikan umum ini bisa diprivatisasi oleh individu-individu. Di situ letak kesalahannya. Di situ letak lemahnya, di situ letak sumber masalah saat ini. Di mana ketika barang milik umum ini dikuasai oleh individu. Gunung yang berjejer-jejer ya, dimiliki oleh seorang. Ya. Nah, itu kesalahan perspektif yang pertama. Dan kesalahan perspektif inilah yang harus diluruskan oleh Islam. Ya. Dan yang ketiga itu tadi ada kepemilikan negara. Ya, negara itu punya kepemilikan. Nanti kita detailkan satu demi satu seperti apa cara Islam. Ya. Dan sekaligus ini akan menyelesaikan problematika yang dihasilkan oleh tadi. Jadi tanpa menaikkan atau mencabut subsidi BBM, tanpa menaikkan harga LPG, tanpa menaikkan tarif dasar listrik, kebutuhan APBN tadi yang kurang, yang terjadi defisit fiskal APBN tadi, itu bisa tertutupi dengan cara Islam. Ya, dengan cara Islam. Nah, kalau mau sederhana, cara Islam itu kemudian mengatasinya adalah dengan pendekatan personal dan sosial serta struktural. Ya. Secara personal, Islam itu memiliki banyak mekanisme. Ada zakat, ya, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf. Ini kan secara personal. Ya. Solusi-solusi personal yang mampu menyelesaikan secara struktural juga, ya. Selain secara personal, ya, person to person, juga person to komunal, ya, bisa diselesaikan. Contoh dengan perkara wakaf misalnya, Khalifah Utsman itu membeli sumur, ya, yang selama ini diklaim oleh orang-orang Yahudi. Ya. Jadi beliau membayarnya, beliau membelinya secara pribadi, kemudian mewakafkan, diberikan kepada seluruh kaum muslim. Selesai permasalahan kelangkaan air saat itu. Nah, itu salah satu contoh saja.
Ya, contoh misalnya ada orang kaya menyatakan, nanti saya kalau ada kekurangan untuk subsidi BBM misalnya 5 triliun, saya talangi. Nah, misalnya dia punya harta 5.000 triliun. Kan bisa seperti itu secara pribadi. Ya. Cara Islam. Ya. Cuma apakah kita mau mengambil cara Islam saat ini? Ya, itu menjadi pertanyaan. Kita di warung kopi seperti ini mendiskusikan, mendeskripsikan, memberikan alternatif perspektif. Agar supaya apa? Agar supaya masyarakat bisa menikmati. Ya, menikmati kopi sembari menikmati solusi Islam. Ya, terhadap problematika yang mereka hadapi. Nah, mungkin seperti itu sebagai pemantik saja. Sangat menarik dari solusi yang disampaikan oleh Ustadz tentang di zaman sahabat, yaitu Umar bin Khattab, yang dimana ikatan yang paling kuat adalah ikatan iman, yang sehingga yang tadi banyak yang mengeluarkan hartanya untuk wakaf. Yang pertama ikatan iman, bahkan kebijakan hukumnya sangat disiplin, dan juga bahkan kebijakan ekonomi sangat teliti, dan distribusinya sangat teliti, dan juga kebijakan sosialnya sangat rapi. Ada pantunnya mungkin? Nah, mungkin kurang lebih ketika tidak menggunakan sistem dari negara Islam mungkin bisa terkena penyakit, yaitu penyakit kurap, kurang teliti, kutil kurang teliti, kurap kurang rapi, kudis kurang disiplin, kuman, sumbernya kuman, kurang iman. Nah, itu yang tidak dipakai pada saat ini, Ustaz. Ya, baik, peserta, pemirsa dakwah Sulsel sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini ada yang ingin bertanya dari para peserta yang online maupun offline. Mungkin saya persilahkan. Ya. Peserta di Warkop, Warkop bisa bertanya. Silakan. Baik, ada? Nah, di sini ada yang penasaran, Ustaz. Ya. Sebenarnya yang dijalankan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab itu sebenarnya struktur negara apa sehingga sangat kontras dengan negara demokrasi pada kesempatan kali ini. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Iya. Ulama mengatakan bahwa umat akhir zaman ini, umat akhir zaman tidak akan menjadi baik, umat Islam akhir zaman tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang membuat umat di awal zaman Islam itu baik. Nah, itu. Jadi kita umat akhir zaman ini tidak akan menjadi baik, kecuali. Jadi tidak akan menjadi baik karena saat ini kita sedang menganut sistem demokrasi kapitalis, ekonominya liberalis, sehingga kehidupan ini tidak sedang baik-baik saja. Kehidupan liberal kapitalis saat ini yang kita rasakan mirip-mirip sebelum Rasulullah SAW diutus. Itu ya yang ada. Jadi kehidupan kafir jahiliyah, di masa sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul itu sama persis atau mirip dengan kehidupan kita saat ini. Coba Anda sebutkan kerusakan di zaman jahiliyah saat orang-orang Quraisy itu masih kafir dengan kekafiran kita saat ini. Itu mirip-mirip betul. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka itu sebagai sembahan selain Allah. Dahulu patung-patung berhala disembah. Sekarang sudah tidak ada berhala, tapi yang disembah adalah anggota dewannya, anggota legislatifnya. Bagaimana caranya disembah?
dalam hadisnya dijelaskan bahwa mereka membuat undang-undang menyaingi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian rakyatnya mengikuti aturan itu. Itulah bentuk caranya mereka menyembah. Bukan berhala tetapi alek-aleknya anggota legislatifnya, akhbarahum. Akhbar itu kan pemuka. Ya, pemuka, pembesar, orang-orang wakil rakyatnya. Jadi wakil rakyat itu menjadi disembah. Ya, memang kita tidak menyembahnya sebagaimana ruku sujudnya, tetapi isi pikiran mereka. Ya, dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk kebijakan-kebijakan, salah satunya mencabut subsidi BBM, diikuti. Itulah bentuk sesembahan cara kita menyembah di abad modern saat ini. Ya, jadi secara tidak sadar kita sedang ruku, sujud, dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebuah kemusyrikan? Ya, kalau tahyul bidah, khurafat, syirik di tengah masyarakat menyembah kuburan itu kecil. Ya, menyembah anggota legislatif itu adalah bentuk kesyirikan yang besar sebenarnya. Hakikatnya, dan umat harus paham ini. Jangan sampai pahamnya hanya syirik kecil, tapi syirik akbarnya, syirik besarnya itu dilupakan. Ya, padahal ya fokus kepada memperbaiki tauhid, ya, tetapi tidak fokus memperbaiki konsekuensi dari tauhid. Ya, itu juga sebuah kesalahan. Bahkan itu adalah sebuah proses sekularisasi yang kafah. Sibuk memperbaiki tauhid, tetapi konsekuensi tauhidnya tidak diwujudkan. Ya, padahal konsekuensi tauhid secara personal, secara sosial maupun secara struktural, inilah yang justru menjadi PR besar bagi kita. Ya, bagi masyarakat umum. Ya. Tauhidnya sampai pada tataran personal dia taat, tetapi secara sosial, komunal, struktural bernegara dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah proses sekularisasi. Ya, jangan-jangan kita melanggengkan proses sekularisasi dengan bahasa pemurnian akidah. Ya. Jangan-jangan seperti itu. Ya, yang jelas adalah pemurnian kehidupan ini harus kafah. Ya, personal, kultural, sosial, maupun secara struktural itu harus tetap kita lakukan. Jadi diskusi warung kopi seperti ini harus masif. Ya, selain masif harus juga mampu menyentuh sisi-sisi yang sensitif. Nah, dengan perspektif yang solutif. Gitu. Dengan jangan tema ujung jurang. Ya, begitu. Dan warung kopi itu santai. Ya, tidak boleh terlalu formal begitu sambil mendengarkan atau menikmati bartender menyajikan. Nah, kayaknya sudah mulai habis ini, butuh ditambah ini arabikanya. Ya. Jadi hal demikian, Ustaz, ketika mereka kurang iman, maka nyolong uang negara itu gampang bagi mereka, Ustaz. Sehingga ada pantun begini, bunga melati berwarna putih, mekar mewangi indah di taman. Ya. Bagaimana korupsi mau bersih bila koruptor ringan hukuman? Ya, seperti itu. Betul. Baik, mungkin sampai di sini para peserta dakwah selesai. Jikalau pada kesempatan kali ini tidak ada pertanyaan, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak. Sekali cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanaka bihamdik. Syadalalanta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.